Perkenalkan, nama saya Dina Marlina, NPM 18060033, jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2018, sesi B. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Budaya Alam Minangkabau, tentang jenis permainan adat nagari. Baiklah, langsung saja kita akan memulai penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis permainan adat nagari, yaitu congklak. Congklak adalah salah satu jenis warisan budaya yang sangat kuno. Permainan tradisional ini dikenal dengan berbagai macam di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan congklak, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil dan saling berhadapan, dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan tradisional congklak dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil, atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain tersebut. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak di antara 2 lubang dalam permainan tersebut. Ada sebuah filosofi sederhana namun syarat makna dari permainan congklak ini. Ada 7 lubang besar yang masing-masing berisi 7 biji. Jadi di dalam congklak tersebut, biji-biji tersebut memiliki isi biji-bijian 7 buah. 7 adalah jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang kecil pun sama. Artinya, tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam seminggu, yaitu 7 hari. Ketika biji diambil dari satu lubang, ia mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Lubang induk yaitu sisi dua kepala dalam congklak tersebut. Pelajaran dari fase ini adalah tiap hari yang kita jalani akan mempengaruhi hari-hari kita selanjutnya dan juga hari-hari orang lain. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi sangat bermakna pula bagi orang lain. Biji diambil kemudian diambil lagi, juga berarti bahwa hidup itu harus memberi dan menerima. Tidak bisa mengambil terus kalau tidak memberi. Biji diambil satu persatu, tidak boleh semua sekaligus. Maksudnya, kita harus jujur untuk mengisi lubang kita. Kita harus jujur mengisi hidup kita, satu persatu, sedikit demi sedikit, asalkan jujur dan baik. Lebih baik daripada banyak namun tidak jujur.
Satu persatu biji yang diisi juga bermakna bahwa kita harus menabung tiap hari untuk hari-hari berikutnya. Kita juga harus mempunyai simpanan atau tabungan, yaitu biji yang berada di lubang induk tersebut, lubang yang dua yang berhadapan. Strategi diperlukan dalam permainan ini agar biji kita tidak habis diambil lawan. Hikmahnya adalah hidup ini adalah persaingan, namun bukan berarti kita harus bermusuhan, karena tiap orang juga punya kepentingan dan tujuan yang sama dan tujuan kita. Maka kita harus cerdik dan strategis. Pemenang adalah yang jumlah bijinya di lubang induk paling banyak, yaitu lubang yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang sisinya berhadapan. Maksudnya adalah mereka yang menjadi pemenang atau mereka yang sukses adalah mereka yang paling banyak amal kebaikannya, mereka yang banyak tabungan kebaikannya, mereka yang menabung lebih banyak, dan mereka yang tahu strategi untuk mengumpulkan rezeki tersebut. Jadi dalam permainan ini kita harus memiliki kejujuran dalam diri kita, agar di sini maknanya biar kita dapat mengumpulkan rezeki. Permainan congklak dapat dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini secara umum congklak dimainkan oleh kaum perempuan, terutama anak-anak yang berusia 6-12 tahun, yang jumlah pemainnya tergantung dari jumlah papan congklak yang tersedia. Untuk satu papan permainannya hanya dapat dimainkan oleh 2 orang. Jadi di sini permainan congklak hanya bisa dimainkan oleh 2 orang, dan di sini mempunyai 7 lubang di kanan, 7 lubang di kiri, dan yang sisi berhadapan itu 2, yaitu sebagai induk. Baik, langsung saja di sini saya akan memperlihatkan congklak tersebut. Next. Jadi di sini saya sudah mempunyai permainan congklaknya, tetapi di sini saya tidak mempunyai isi dari congklak tersebut karena punya saya juga sudah hilang. Isi dari congklak tersebut juga sudah hilang. Jadi sini saya jelaskan saja. Di sini ada 2 sisi yang berhadapan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini saya contohkan yang 7 lubang ini punya saya, dan yang 7 lubang di depan saya itu punya lawan saya. Dan sisi atas yang berhadapan ini punya saya, dan ini punya lawan saya. Jadi di sini di permainan ini seharusnya ada diisi ini isinya 7 buah, 7 biji-bijian itu. Nanti kita akan main dengan lawan kita. Jadi yang paling banyak itu yang menang. Dan di sini tempat nanti kita akan mengetahui apakah siapakah yang akan menang dalam permainan ini.